Selamat siang, sebelumnya perkenalkan nama saya Adil Tagalung, saya siswa kelas Sains Teknik. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan final project saya untuk modul Causality and Inference. Project berjudul Diabetes Prediction. Ini adalah outline dari presentasi saya. Saya akan mengenalkan latar belakangnya, lalu dataset yang digunakan, uh, berbagai proses pemodelan dan analisa statistik, lalu terakhir akan ditutup dengan konklusi dan rekomendasi. Jadi pertama-tama sebagai latar belakang bahwa diabetes adalah suatu penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak lagi mempunyai produksi insulin, atau ketika tubuh tidak dapat memanfaatkan insulin yang dihasilkannya dengan baik. Machine learning dapat membantu kita untuk memprediksi diabetes. Jadi tujuan dari proyek ini adalah memprediksi apakah seseorang itu menderita diabetes atau tidak. Betul. Beberapa variabel medis dan outcome pada dataset ini antara lain frekuensi, glucose, blood pressure, dan seterusnya. Dataset yang digunakan berasal dari the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. Jadi tujuannya adalah mendiagnosa apakah seorang pasien menderita diabetes atau tidak berdasarkan pengukuran diagnosa yang terdapat pada dataset. Batasan pada data ini antara lain bahwa semua pasien di sini adalah wanita, minimal 29 tahun dan keturunan India Timur. Untuk data processing dan EDA seperti biasa kita akan melakukan pemisahan kategori. Handling value dan handling outliers. Pertama, statistik deskriptif. Jadi kalau kita lihat distribusi dari fitur yang ada di sini bahwa hanya glukosa dan tekanan darah yang terdistribusi normal. Sisanya skew dan punya outliers. Untuk glukosa dan tekanan darah kita mengganti nilai 0 dengan nilai rata-rata. Sedangkan untuk skin thickness, insulin, BMI distribusi skew, sehingga median adalah pilihan lebih baik karena lebih tidak terdampak oleh outlier. Pertama, analisa kategori. Kalau kita bisa lihat bahwa 65% dari data tidak mengidap diabetes. Dan berdasarkan data yang tersedia pada medis, kita bisa mengklasifikasikan data set kita seperti pada slide ini dengan mengkategorikan berat badan. Lalu next kita juga bisa melihat analisa dari kadar gula, di mana kadar gula kurang dari 140 adalah normal, lebih dari 200 setelah 2 jam mengindikasikan diabetes. Sedangkan angka antara 140 dan 199 adalah menunjukkan kondisi pradiabetes. Berikut kita melakukan analisa korelasi. Kita bisa melihat bahwa glukosa, BMI, dan umur adalah yang paling terkorelasi. Sedangkan tekanan darah, insulin, dan kecenderungan keturunan diabetes yang paling sedikit terkorelasi. Sehingga kita drop dari model. Berikutnya kita melakukan statistik inferensial. Jadi result question pertama adalah bagaimana proporsi dari orang dirapatkan mengidap diabetes itu. Ini adalah snapshot dari codingannya. Di sini kita adalah ingin menguji dengan proporsi perempuan yang hamil. Di sini kita memperkirakan dengan keyakinan 99% bahwa proporsi penduduk perempuan yang hamil diperkirakan antara 31 hingga 38%. Seperti bisa dilihat dari snapshot dari notebooknya. Artinya dengan keyakinan 90%, kita memperkirakan 32 hingga 38% wanita hamil berdasarkan jumlah sampel, yaitu 768. First question kedua adalah bagaimana umur dari maaf, bagaimana jumlah vaksinasi untuk pasien diabetes. Nah, kami memperkirakan bahwa dengan tingkat keyakinan interval 95% bahwa rata-rata jumlah kehamilan pasien diabetes itu berkisar antara 4,41 sampai dengan 5,31. Lalu kita juga melakukan uji hipotesis bahwa apakah ada perbedaan yang signifikan antara jumlah kehamilan untuk pasien diabetes dan non-diabetes dengan significance level 0,05. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa nilai p-value di bawah level signifikan, berarti kita memiliki cukup evidence untuk menolak null hipotesis.
Berdasarkan perkiraan perbedaan sampel, berarti kita punya cukup evidence untuk mendukung bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata jumlah kehamilan untuk pasien diabetes dan non-diabetes. Selanjutnya kita akan melakukan pemodelan. Di sini kita menggunakan 6 model machine learning antara lain KNN, Naive Bayes, SVM, Decision Tree, Random Forest, dan Logistic Regression. Mungkin saya tidak menjelaskan secara detail satu persatu, tapi di sini sudah saya memberikan karakteristik dari masing-masing model machine learning tersebut. Nah, ini adalah rekapitulasi hasil dari 6 model yang digunakan, metrik yang digunakan antara akurasi, F1, precision, dan recall. Dapat kita lihat di sini model yang paling baik sebenarnya adalah KNN dan support vector machine. Nah, kesimpulannya adalah pertama berdasarkan statistik inferensial terdapat perbedaan kehamilan antara pasien diabetes dan non-diabetes. Lalu variabel independen yang digunakan adalah pregnancy, glukosa, skin thickness, BMI, dan AIDS. Model yang menunjukkan akurasi terbaik adalah Kenny-Ross Neighbor 81% dan support factor machine 22%. Nah, sebagai rekomendasi adalah penggunaan sampel data yang lebih besar dan juga mungkin penggunaan model lain untuk hasil yang lebih baik, misalnya ensemble model, XGBoost, dan lain-lain. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Demikian mungkin dari saya. Selamat siang dan terima kasih.